Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak kita berpikir jika saat ini kita ini sudah tidak muda lagi? Artinya satu pencapaian yang Allah berikan saat ini belum tuntas, artinya belum sempurna jikalau kita tidak pernah berpikir bagaimana masa depan kampung kita, masa depan kota kita ini atau negeri kita. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ternyata Bapak Ibu ada di pundak seorang pemuda baik buruknya sebuah kampung. Jika ini tidak kita pikirkan sama-sama Bapak Ibu, mohon maaf dan mohon maaf, maka orang tua yang merasa soleh sendiri ini nyatanya kiranya sudah selamat, padahal belum. Apa gunanya kita soleh Bapak Ibu, sementara anak-anak muda di sekeliling kita ini kita biarkan? Apa gunanya masjid yang megah? Apa gunanya perumahan yang indah dan cantik, tetapi generasinya tidak kita rangkul, artinya kita biarkan seenaknya saja. Maka Allah ingatkan di Quran surah An-Nisa ayat 9 yang saya sampaikan di awal, hendaknya orang-orang itu merasa khawatir terhadap keturunan-keturunan yang setelahmu itu nanti memiliki lemah. Lemah apa Bapak Ibu? Lemah akalnya. Dan yang kedua, lemah imannya. Maka kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala khawatir. Falyattaqullah. Maka hendaknya kita semua yang katanya merasa soleh itu takutlah kepada Allah. Walyaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kita semua yang merasa orang tua mulailah berkata-kata yang baik. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa yang pertama, kita sebagai orang tua tidak boleh lepas tanggung jawab terhadap anak-anak yang di sekeliling kita ini. Setuju Bapak Ibu? Saya merasa sangat bangga ketika ada anak-anak yang masih muda berani tampil ke depan. Anak-anak muda diberikan kesempatan untuk bisa membawakan protokol, bisa membawakan kultum, bisa membawakan kota infak dan sebagainya. Pertanyaannya, kemana anak muda kita saat ini Bapak Ibu? Bu, mana anak muda kita Bu? Pak, mana anak muda kita Pak? Insya Allah dari kesederhanaan yang seperti ini, maka kita akan terketuk hati kita. Bu dan Bapak, jangan pernah kita merasa soleh sendiri. Nanti akan timbul merasa penyesalan yang sangat-sangat tiba di hati kita Pak Ibu, ketika ada anak kita nanti masuk penjara. Kitalah orang tua yang bertanggung jawab penuh. Ada anak-anak yang mabuk narkoba, padahal kita katanya rajin sholat. Ada anak-anak kita bergoncengan, laki-laki dan perempuan, bapak ibunya rajin ke masjid. Ada anak-anak yang hamil di luar nikah, mana bapak ibunya itu? Inilah potret keadaan kita saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua jangan sampai lepas kepada anak-anak kita ini. Karena kalau kita lepas Bapak Ibu, mereka akan mencari kesenangan sendiri. Maka sifat hedonisme itu Bapak Ibu, itu sudah mulai merasuki anak-anak muda kita ini. Orang-orang anak muda kita saat ini Bapak Ibu, kalau kita tanya lebih enak mana? Pergi ke masjid atau ke mall? Maka jawaban mereka pasti ingin pergi ke mall. Jawaban ditanya lagi, lebih suka mana? Bergaul dengan orang-orang di masjid atau bergaul dengan orang-orang di pinggir jalan? Maka mereka akan menjawab, saya lebih suka bergaul dengan orang-orang di pinggir jalan. Maka akibatnya sangat fatal jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sudah mulai kurang ajar. Ya. Anak-anak kita sholat Isya berjamaah, mereka keliling-keliling main mercon,
teriak sana teriak sini, gonceng sana gonceng sini. Inilah akibat kita sebagai orang tua tidak merangkul mereka jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita bersama. Jangan sampai kampung kita ini menjadi olok-olokan kampung sebelah. Rumah sebelah itu pemudanya pacaran semua. Pemuda yang ada di sebelah itu tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Goncengan laki-laki perempuan dibiarkan saja sama orang tuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah akibat awal dari kehancuran sebuah perumahan Bapak Ibu. Sebuah kampung kita yang kita cintai ini katanya. Kalau kita benar-benar cinta dengan kampung kita Bapak Ibu, masyarakat kita ini, cek anak-anak muda kita ini yang Islam, yang Muslim, cek mana dia enggak sholat tarawih pada malam hari ini? Mana orang tuanya? Pak, bapak udah SMP, udah SMA, mana? Bapak punya tanggung jawab untuk mengantarkan mereka sholat berjamaah di masjid ini. Apalagi laki-laki. Kalau perempuan mungkin sholatnya di rumah, tapi kebanyakan mereka ketika tidak sholat tarawih, mereka main handphone, otaknya dicuci oleh orang di luar sana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lebih suka ngobrol di chat daripada ngobrol sama kita ini di sini nih. Maka langkah yang tepat dalam konteks kultum pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam membina generasi muda itu, yang pertama, selamatkan akidah mereka. Dengan apa Pak Ustaz? Dengan ajarkan mereka, suruh hadir di majlis-majlis ilmu ini. Sadarkan mereka tentang pentingnya hidup keberagaman, pentingnya ilmu agama dalam kehidupannya. Maka ibarat motor Bapak Ibu, kalau sudah ngegas tinggi seperti anak muda saat ini tanpa rem, maka mereka akan kebablasan. Sebaik-baik kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesoleh-soleh kita, tapi kalau anak kita gak bisa datang ke sini, belum dikatakan soleh Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kita akan masuk surga. Katanya dengan menggandeng tangan suami, tangan istri, ayo Pak kita masuk surga Pak. Sampailah di pintu surga Bapak Ibu, ada yang tangannya menarik kaki kita, minta pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini anak dari orang tua yang mau masuk surga itu. Jangan kau izinkan ya Allah sebelum saya sebagai anaknya ini diadili. Banyak ya jamaah yang dimuliakan Allah, pemandangan-pemandangan akhirat yang katanya orang tuanya alim, orang tuanya soleh, tetapi anaknya yang dibiarkan minum minuman keras, dibiarkan begitu saja tanpa dibekali ilmu agama. Maka ini tugas kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan yang pertama itu akidah. Ya, akidah mereka harus lurus, cinta Allah dan Rasulnya, cinta dengan Al-Qur'an, cinta dengan majelis ilmu. Dan yang kedua, ajarkan mereka untuk peduli sesama yang lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu tugas ketua RT atau RW-nya, imam masjid, semua mubalik kena tanggung jawabnya. Sadarkan mereka, dek, apa yang kamu banggakan di sini ya? Apa yang kamu bisa sombongkan di sini? Gak ada apa-apanya kalian. Kalau kalian tidak bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita sholat jamaah waktunya. Maka sudah banyak video-video beredar Bapak Ibu, seorang imam turun, seorang ustadz mubalik langsung turun ke rumah-rumah. Kalian gak sholat Jumat, banyak sekali Bapak Ibu. Kalian gak sholat tarawih, apa alasan kalian? Kalian gak sholat 5 waktu, kemana kalian? Mulailah kita mulai rangkul mereka jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka hubungan ini akan terus bergulir menjadi satu keutuhan yang baik, di mana ada seorang ayah dan ibu merangkul, menggandeng anaknya pergi ke masjid. Di mana ada seorang ayah dan ibu mungkin sibuk bekerja, tapi anaknya dipondokkan di hafizul Quran, anaknya disekolahkan di pondok-pondok pesantren, di tempat-tempat yang bagus, dijaga amaliyahnya 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa mampu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita rangkul anak kita, apalagi sudah remaja, SMA, sudah kuliah. Kalau sudah ketemu jodohnya, segera nikahkan. Kalau memang belum, maka banyak-banyaklah puasa yang laki-laki.
untuk meredamkan hawa nafsunya. Kita rangkul, kita ajak mereka supaya kita dijaga bumi kita, perumahan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, singkat saja. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.